Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, muqawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan li ulil qulubi wal absar, wa tabsiratan lidawil albab wal i'tibar. الذي أيقظ من خلقه من اصطفاهم فزهدهم في هذه الدار وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الغفار، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله السيد المختار. اللهم فصل وسلم وبارك وشرف وكرم ومجد وعظم على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله ما دام الليل والنهار. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد، اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد، اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد، وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة الله المقربين، وافتح لنا فتوح العارفين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Alhamdulillah, syukurlah, ma'asyarul hadirin, ma'asyarul muslimin, rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu tak lupa kita haturkan pula ke haribaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, tabi'ut tabi'in. Teriring mudah-mudahan doa serta salam ini selalu tercurah bagi kita segenap umatnya, dan insyaallah mengalir sampai pada sanak famili kita, karib kerabat, anak-anak teman kita, bahkan keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina ma kanu ila yaumiddin. Walhamdulillah, syukurlah, sebagaimana biasa setiap Sabtu pagi ba'da salat subhi jamaatan kita bersama-sama berkumpul di masjid jami' kita, Jami' Al-Ahzab. Sama-sama selepas salat berjamaah kita melanjutkan mengaji melalui junjungan kitab tafsir Al-Baghawi yang juga disyarahkan Fakhruddin Ar-Razi. Nafa'anallahu bihima wa bi'ulumihima wa bikum fid darin amin. Mudah-mudahan keringanan langkah kita, keluangan waktu kita, ketulusan niat kita, bahkan duduk bersebutnya kita mengaji di masjid jami' kita ini dengan niat i'tikaf fi hadzal masjid ma dumna fihi imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Mudah-mudahan semua niat kita, hajat kita dan permohonan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita selalu diberi nikmat sehat wal afiat, panjang umur fi taatillah wa rasulih, diluaskan rezeki kita, ditetapkan iman Islam kita, diijabahi niat hajat kita, baik hajatul dunya bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, marilah untuk memasukkan waktu kita lanjutkan taklim kita buka kitab suci kita masih dalam kajian suratul Baqarah ayat 114 ya. Kita baca sedikit bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها
أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم صدق الله العظيم صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الوفي الكريم ونحن على ذلك من الsyahidin والsyاkirin alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukurlah hadirin, barusan telah kita simak bersama-sama tabarukan bi qiraatil ayat. Mudah-mudahan tercurah kepada kita keberkahan ayat-ayat suci Al-Qur'an Karim, yang mana bagi kita merupakan imaman wa nuran wa hudan wa syifaan wa rahmah wa mu'jizatan lana. Dan mudah-mudahan tercurah pula keberkahan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidil awwalin wal akhirin, dan keberkahan para anbiya wal mursalin, malaikat al-muqarrabin, dan ulama wal salihin. Nah, hadirin, masih di dalam kitab Tafsir Al-Baghawi, kita mengaji melalui Fakhruddin Ar-Razi, yang mana dalam kajian suratul Baqarah ayat 114 sampai firman Allah yang berbunyi wa man adlamu mimman mana'a masajidallah ayyudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha, yang artinya, dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi manusia menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya. Ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin, mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalam masjid-masjid Allah kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun adzim, mereka di dunia mendapat kehinaan dan di akhirat mendapat siksa yang berat. Nah, hadirin, masih dalam kalimat ini tentang beratnya orang-orang yang menghalangi manusia untuk memasuki rumah-rumah Allah dan menyebut namanya di dalam masjid, apalagi berusaha untuk merobohkannya. Ini termasuk manusia yang paling zalim, ya. Sampai dalam pembahasan kemarin al-mas'alatus salisah, al-mas'alatus tsaniyah, tentang ikhtilafal ulama fi dukhul kafiril masjidah. Ada beberapa perselisihan pendapat tentang masuknya orang kafir ke masjid. Nah, ini tentang kemuliaan masjid, ya. Ayat ini juga menerangkan tentang kemuliaan masjid. Bahkan orang yang paling dolim, aniaya, yang ngelarang orang masuk masjid. Jadi kemuliaan orang yang masuk masjid ini buat orang-orang mukmin, ya. Terus kalau orang kafir masuk masjid gimana? Ya. Ada beberapa perselisihan pendapat. Nah, kalau Imam Abu Hanifah secara mutlak membolehkan, ya kan? Dan ayahnya Imam Malik juga begitu, membolehkan di mana orang kafir masuk masjid. Tapi kalau Imam Syafi'i rahimahullah wa radhiyallahu taala anhu wa ardah, yamna'u min dukhulil haram wal masjidil haram. Kalau Imam Syafi'i melarang, ya, orang-orang kafir itu masuk ke Masjidil Haram Mekah dan masuk ke tanah haram, ya, tanah suci Mekah wal Madinah, itu dilarang orang kafir masuk. Dengan beberapa pendapat, kalau menurut Al-Imam Syafi'i, awaluha, pendapat yang pertama, di mana beliau berpegang kepada firman Allah yang tertera dalam surat Taubat ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hada. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, ya kan, dohir wa batin. Orang kafir kan najisnya dohir wa batin, udah nggak sunat dohirnya, batinnya nggak beriman sama Allah, najis, ya kan. Nah, makanya kalau sudah najis jangan dekat masjid. Fala yaqrabul masjidal haram, janganlah mereka mendekati masjid haram ba'da 'amihim hada, setelah tahun ini, ya. Artinya setelah kemenangan Islam.
Setelah Islam udah jaya, sudah nggak boleh lagi orang-orang kafir masuk Masjidil Haram. Kalau dulu Ka'bah itu dimasukin orang-orang kafir, bahkan bukan buat tawaf untuk memuji Allah, memuji Lata wal Uzza, dirusak peribadatannya. Nah, setelah mereka dikuasai ya oleh pasukan Nabi besar Muhammad SAW, disebut kembali kota Mekah, nggak boleh masuk, patung-patung dihancurin, orang-orangnya diusir, yang kafir-kafir ibadat di situ nggak boleh. Sampai masuk kota Mekah sekalipun Madinah ada perbatasannya. Makanya orang kalau ihram umrah atau haji itu kan mesti ngambil mikot dari tempat keluarnya kota Mekah, perbatasan keluarnya kota Mekah. Pas mau masuk di situ dia mikot. Nah, di situ tanah suci, begitu masuk harus bersih dulu, ya kan? Nggak boleh ini, nggak boleh bunuh, nggak boleh, untuk mensucikan tuh rumahnya Allah dan tanah suci haram itu. Kalau Imam Syafi'i berpendapat ini haram, ya, masuk Masjidil Haram dan kota Mekah. Kalau Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, qad yakunul muradu minal Masjidil Haram al-harama liqouli ta'ala. Kadangkala yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala fala yaqrabul Masjidil Haram, Masjidil Haram di sini ini juga termasuk tanah haram. Bukan masjidnya aja, tanah sekitar masjidnya itu. Tanah yang masih disebut tanah haram Mekah. Haram di situ itu ada makna dua, ada haram penghormatan, ada haram buat orang-orang kafir masuk, ya. Membunuh binatang-binatangnya haram, mencabut pohon-pohonnya yang sudah asli situ itu nggak boleh. Jadi ada aturannya. Sampai kalau dia ini lagi mikot masuk ke tanah haram, terus dia ini pakai ihram, terus dia melakukan pelanggaran, kena dam, ya kan, potong kambing dan sebagainya, itu kan aturannya. Nah, ini salah satunya kemuliaan Masjidil Haram. Jadi yang dimaksud Masjidil Haram itu juga termasuk al-harama, dikarenakan firman Allah yang berbunyi subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni hambanya, pada satu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Nah, dikatakan Nabi diperjalankan itu bukan dari masjid, tapi dari rumah Sayyidatina Khadijah. Makanya maknanya Imam Syafi'i mengatakan Masjidil Haram itu juga termasuk tanah haram karena dalil ini. Karena Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu bukan dari masjid tapi dari rumahnya Sayyidatina Khadijah, karena itu masih kota Mekah, ya kan? Makanya dia termasuk haram juga, gitu. Dia masuk Masjidil Haram. Nah, ini fal ayatu dalatun imma 'alal masjidi faqat au 'alal harami kullih. Jadi ayat ini memberikan petunjuk bahwasannya Nabi, ya kan, diperjalankan bisa jadi dari Masjidil Haram aja atau dari tanah haram semua, ya kan. Nah, jadi menurut kategori takdirain fal maqsudu hasilun. Jadi dua makna ini, ya, yang diperkirakan Masjidil Haram itu juga termasuk tanah haram. Jadi orang kafir aja nggak boleh masuk tanah, ya kan, haram Mekah. Nah, ini li'annal khilafah hasilun fima jami'an. Jadi kalau fihima jami'an, kalau ulama-ulama ini bilang perselisihan pendapat, ada yang bilang tanah haram aja, ada yang bilang Masjidil Haram aja. Tapi kalau menurut ayat ini jadi masuk semuanya, baik tanah haramnya atau Masjidil Haramnya. Nah, sekarang sedikit sambungan daripada pelajaran kita ini tentang kemuliaannya masjid, ya. Di mana yang kedua dari firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Ma kanal musyrikuna an ya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufri." Ma kanal musyrikina an ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufri. Jadi tidak layak, ya, orang-orang musyrik itu masuk atau memakmurkan masjid-masjid Allah, apalagi mereka sudah menyaksikan kalau diri mereka itu apa? Bil kufri, sudah kafir sama Allah. Sudah jelas kafir kok mau memakmurkan masjid gimana? Ya kan? Jadi kalau sudah hatinya aja nggak beriman sama Allah, kok mau memakmurkan masjid? Nggak layak, nggak sepatutnya. Makanya ayat ini bilang apa?
dalam sambungan ulaika makana lahum ayyadkhuluha illa khaifin, ya kan? Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalam masjid-masjid Allah kecuali dengan rasa takut. Harus takut sama Allah. Kalau nggak beriman ya nggak takut berarti, ya kan? Kalau nggak beriman itu lebih parah dibanding orang yang beriman yang nggak takut sama Allah. Kenapa? Jadi kalau orang beriman masih dosa itu masih nanti di akhirat ada ampunannya Allah. Tapi kalau orang kafir walaupun nggak berdosa, kafir tetap aja masih neraka, nggak diampunin, ya kan? Lebih parah kan? Nah kalau mereka aja katanya ulama unasolihun mukmin ini disuruh takut, apalagi orang kafir mau masuk rumah Allah. Makanya di sini dalam ayat ini surat Taubat ayat 17 Allah berfirman makana al musyrikina ayyamuru masajid Allah. Gak layak kalau orang musyrik itu mau memakmurkan masjid-masjid Allah, apalagi mereka sudah menyaksikan diri mereka itu bersaksi dengan kekafirannya sama Allah. Kalau kita kan bersaksi bahwa Allah Tuhan, ya kan, satu. Kalau mereka kan Tuhan Bapak, Tuhan Enyak, Tuhan Anak, ya kan. Udah gitu umat Islam makin ngerayain lagi Natal, nggak boleh. Ini sekarang hari ini nih, ini hari ini Natal nggak boleh ngucapin selamat. Sudah jelas di dalam Natal itu ungkapan mereka mengatakan bahwa Nabi Isa itu disebut Yesus. Nah Yesus itu anak Tuhan yang mereka rayakan di hari kelahirannya hari ini, katanya mereka begitu. Nah kita ikut-ikutan ngerayakan hari kelahiran yang dengan pemahaman mereka, maka golongan mereka gitu. Jangan sudah pakai dalil-dalil lagi, ada ulama yang mengatakan nggak apa-apa, jangan ikutin, udah. Kan udah jelas, ya kan? Mereka aja bersaksi sama siapa, kita bersaksi sama siapa, kok mau disamain gimana? Nggak sama. Kalau mereka saja hadirin nggak berani ngomong la ilaha illallah karena di situ ada keesaan kepada Allah, ya kan? Tuhan cuma satu Allah, dia nggak mau. Kok kita disuruh ngakui lagi Tuhan Bapak, Tuhannya, Tuhan ini? Gila aja namanya. Mereka aja bersikeras dengan pendapatnya, nggak mau ngomong la ilaha illallah. Nah ente ngapain mau ngomong selamat Natal? Kita ini lebih hina dibanding mereka atau lebih mulia dibanding mereka, kan gitu. Jangan mau kalah. Ini orang-orang sekarang ini ulama-ulama kadang-kadang mesti mondok lagi, ya. Apa salah mondok, apa salah guru, nggak jelas nih. Nah ini katanya ulama, kok bisa begini nih? Udah jadi ulama, ketua PBN ngomong, ngucapin lagi. Sebagai tokoh-tokoh itu urusan agama nggak boleh dikait-kaitkan sama, ya kan, urusan duniawi nggak boleh. Ini urusan agama. Jangan pakai diputer-puter, dia bilang nggak apa-apa, ini kan dunia dari mana? Kan Allah sudah bilang, qul ya ayyuhal kafirun. Katakan sama orang kafir semuanya itu. La a'budu ma ta'budun. Saya ini nggak bakal nyembah apa yang kamu sembah. Artinya nggak bakal ngakui apa yang kamu akui. Kan kamu bilang ada Nabi Isa sebagai anak Tuhan, saya nggak bakalan mengakui yang kamu akui. Allah nyuruh, la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu juga nggak bakal ngakui kan? Coba suruh ngomong la ilaha illallah, mau nggak? Mau nggak? Nggak mau. Udah jelas kan? Itu Allah yang ngomong. Wala antum abiduna ma a'bud. Terus diulang lagi, wala ana abidum ma abattum. Saya juga nggak bakal menyembah apa yang kamu sembah, ya kan? Saya juga nggak bakal nyembah apa yang kamu sembah. Ujung-ujungnya apa? Lakum dinukum. Udah itu aja. Agama kamu ya agama kamu, agama saya agama saya. Jangan dikait-kaitin, disama-samain. Nah ini geblek juga, kiainya nyuruh muridnya baca qasidah di pendeta lagi, ya kan? Baca di gereja lagi qasidaan. Itu melecehkan Islam, melecehkan karangan ulama-ulama, salawat-salawat, bisa kualat itu. Alhamdulillah. Nabi aja hadirin berdamai sama orang-orang kafir itu urusan apa? Urusan-urusan pribadi, urusan-urusan duniawi, bukan urusan-urusan ukhrawi, urusan-urusan diniyah. Nggak boleh dagang, nggak apa-apa sama orang kafir. Yang penting benar, yang halal, ya kan? Mengucapkan selamat atas lahirnya anak mereka dunia, nggak apa-apa. Mengucapkan selamat atas rumah barunya, mobil barunya, nggak apa-apa. Tapi jangan selamat agamanya, nggak boleh.
Pakai ngomong selamat ya kamu masuk agama kafir. Waduh. Naudzubillah, itu enggak selamat itu. Berarti kita bersekutu dengan apa yang diimani mereka. Man a'ana ala maksiatin kana syarikan lahu. Siapa orang yang menolong kemaksiatan ya, maka dia termasuk golongan orang yang berbuat maksiat itu. Mengakui orang berbuat maksiat, maka termasuk dia melakukan maksiat itu. Naudzubillah. Nah ini apalagi pakai topi sinterklas, kiai pakai topi sinterklas. Ini kan udah rusak udah. Pendeta aja nggak mau pakai imamannya orang Islam. Pendeta, dia merasa dia lebih mulia. Kok kita pakai topinya dia, itu gila namanya, ya kan? Nah itu mestinya nggak usah ikut-ikutan yang begitu-begitu, sudah nggak jelas. Nah di sini makana al-musyrikina ayyamuru masajidun. Dia aja mau memakmurkan masjid aja nggak layak katanya Allah, karena dia nggak beriman, karena dia bersaksi bahwa dirinya kafir, kok mau makmurkan masjid. Nah ini Banser jagain gereja tambah gila lagi, ya kan? Banser jagain gereja, mestinya dia jagain masjid, bersihin masjid. Orang Islam PBNU kan gitu, ngurusin masjid bukan ngurusin gereja. Ini kebalik, mereka aja nggak mau jaga masjid kita ngapain jaga? Naudzubillah min dzalik. Ini nih kadang-kadang sudah keblinger dengan duit harta haram, jadi tingkah lakunya setan semuanya. Naudzubillah. Kalau sudah makan uang haram mesti tingkah lakunya jadi setan. Memang benar ya kata setan, nggak usah susah-susah kalau ngurusak umat Nabi Muhammad itu, ya kan? Kalau memang disuruh langsung berbuat kafir nggak bisa, tapi tradisi mereka coba intiroba dikit demi sedikit. Nah lama-lama pasti dia bakal ikut sama kita. Itu sikapnya orang Nasrani wal Yahudi yang sudah dinas dalam Al-Quran. Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dia nggak ridho kita ini ngaji kumpul-kumpul Islam nggak mau sampai kita ini ngikuti tradisinya mereka. Memang benar Nabi, la tattabi'anna sunana ma qablakum. Kamu nanti bakal ngikuti nanti tradisi-tradisi seperti orang dulu-dulu tuh, ya kan? Hatta law dakhalu hujra dabbin la dakhaltumu. Seandainya mereka orang-orang kafir itu masuk di lubang biawak, ente bakal ngikutin mereka juga masuk di lubang biawak itu. Naudzubillah. Itu Nabi ngambil contoh lubang biawak itu lubang yang paling serem, paling angker, berbahaya, ya kan? Yang paling ditakuti, gelap. Itu aja yang udah serem begitu, masuk mereka. Kita mau masuk juga. Buktinya sekarang kan mereka bikin Natal, kita mau masuk-masukkan juga ngikutin Natal. Nanti tahun baru trompet-trompet Islam ikutan trompet-trompetan juga lagi. Mereka tahun baru tiup lilin, kita ikut-ikutan juga tiup lilin, ya kan? Dan akalnya nggak waras, sudah lilin dinyalain ditiup lagi, subhanallah. Ngapain dinyalain kok mau ditiup, ya kan? Itu orang gila, ngikutin orang gila jadi gila juga, ya kan? Dan kita ngikutin mereka, itu sudah termasuk golongan mereka kata Nabi. Nggak boleh. Kenapa nggak ikut Nabi aja, ya kan? Baca Al-Quran, baca salawat di ulang tahun, mendoakan sedekahan, kan begitu. Kok ngikutin setan-setan? Nah itu jangan diikutin sudah. Itu urusan mereka, tradisi mereka. Kita punya tradisi sendiri kan gitu, urusan agama. Nah ini ya. Nah, kalau mau toleransi duniawi, ayo kerja bakti, bersihin got bareng-bareng, terserah tuh. Ya kan, mau orang Islam mau orang kafir bareng-bareng nggak apa-apa, itu toleransi duniawi. Ya kan, bersihin jalanan, rapiin ini pohon-pohon, itu saling tolong menolong sama manusia, nggak apa-apa. Orang kena bencana Gunung Semeru, orang kafir kita tolong mereka, itu pahala duniawi namanya, ya kan? Tapi jangan pakai bangun-bangun gereja juga, nggak boleh. Nah ini salah satunya. Wa imaratuha takunu wijhain, ay kadangkala bentuk makanal musyrikina ayyamuru itu memakmurkan. Nggak boleh memakmurkan masjid orang-orang musyrik, apalagi dia sudah bersaksi kalau mereka sudah kafir kepada Allah. Nah yang dimaksud imaratuha, hal memakmurkan masjid itu kadangkala terjadi dengan dua cara, ya, dua macam bentuk. Yang pertama ahaduhuma bina'uha wa islahuha. Yang dibilang memakmurkan masjid itu pertama membangun masjid, itu memakmurkan masjid.
Atau wa islahuha, ngerapiin masjid. Itu memakmurkan masjid. Ini masjid udah jadi, udah nggak usah dibangun. Yang perlu dirapiin nih, apa yang kurang-kurang di sini. Nah, itu dirapiin. Oh, ini rusak, benerin. Itu termasuk memakmurkan masjid. Ya, ada dua macam bentuk memakmurkan. Bersihin ini kotor, itu memakmurkan masjid. Ya kan? Oh, keran-keran rusak, gantiin. Ya kan? Ini air ngucur, rapiin. Pokoknya membenahi masjid termasuk memakmurkan masjid. Bangun apalagi dari nol. Ya kan? Atau masjid butuh bantuan, terbantu. Itu termasuk juga islahuha. Masuk kategori apa memakmurkan. Wasani yang kedua, makna memakmurkan masjid itu huduruha wa luzumuha. Hadir di masjid dan lazim kegiatan-kegiatan masjid diikuti. Hadir sholat berjamaah. Ada di sini pengajian, ikut ngaji di masjid. Itu termasuk memakmurkan masjid. Ya. Bukan yang dimaksud memakmurkan masjid ini hadirin melarang orang masuk itu. Bukan memakmurkan masjid namanya itu. Ya kan? Itu malah tambah ngerubuhin masjid. Ngerubuhin masjid itu macam-macam. Bukan cuma ngerubuhin bangunannya, ngerubuhin kegiatannya sama. Batinnya. Mau teror-teror, orang yang mau masuk masjid di teror-teror. Ya enggak? Dari dulu mulai lahir enggak ada pikiran rakyat ini dipikirin kesejahteraannya, ekonominya, listrik dinaikin enggak dipikirin. Gara-gara corona masjid-masjid dilarang orang masuk, apa urusannya ini? Ya kan, kalau mau benar-benar memikirin rakyat tuh bantu tuh orang miskin-miskin semuanya, kasihin rumah segala macam. Ya kan? Jalan tol itu satu hari itu berapa triliun seluruh Indonesia itu. Itu diambil aja sehari aja deh. Sehari doang diambil duitnya buat bantuin orang-orang di Semeru, kan selesai. Oh nggak mau, muter-muter, pelit banget ya kan. Nah, terus duit rakyat mau diambil lagi masihan. Subhanallah, ini orang kalau nggak syukur berapa triliun juga masih aja kurang ya kan. Nah, itu gara-gara nggak benar, jadi hartanya nggak berkah. Naudzubillah min dzalik. Nah di sini katanya ulama, ada makna yang kedua memakmurkan masjid itu huduruha wa luzumuha. Hadirnya kita ke masjid. Ya kan, ini memakmurkan masjid. Ya kan, melazimkan kegiatan-kegiatan ngaji, sholat, zikir, iktikaf. Itu termasuk kegiatan-kegiatan yang dimaksud memakmurkan. Nah orang kafir ada nggak? Begitu, nggak ada orang kafir. Kok mau dibilang memakmurkan masjid? Kama taqulu, sebagaimana Anda berkata, fulanun ya'muru masjidah fulan. Ada seseorang memakmurkan masjidnya seseorang. Yang dimaksud apa? Fulanun yahduruhu wa yalzamuhu. Fulan itu hadir di masjidnya temannya itu dan melazimkan kegiatan-kegiatan yang ada di masjid. Itu namanya memakmurkan, makmur. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda di dalam salah satu hadisnya, makanya orang kafir itu enggak boleh masuk masjid karena dalil ini. Ya kan? Allah berfirman, maka nal musyrikina ayyamuru masajidallah. Enggak layak itu enggak pantas, enggak boleh udah. Orang musyrik lagi sudah bersaksi dia kafir, mau memakmurkan masjid, enggak boleh. Nah, ini dalilnya. Nabi pernah bersabda di dalam salah satu hadisnya, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman. Kalau kamu melihat seseorang laki-laki ya, mereka itu membiasakan dirinya hadir di masjid-masjid, memakmurkan masjid, membina masjid, membenahi masjid, ngurusin masjid, ya kan, pikirannya ke masjid terus, ya kan. Saksikan atas kalian semuanya bahwa orang ini adalah memiliki iman kepada Allah. Jadi itu orang beriman. Nah, jadi kalau ada orang kagak doyan ke masjid berarti kurang iman, ya kan? Karena Allah berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid itu orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat wal yaumil akhir. Jadi orang yang beriman ini bisa dikategorikan yang memakmurkan masjid. Kalau dia nggak makmurin masjid bukan beriman. Nah, kalau orang kafir mau makmurin masjid bagaimana coba? Masuk akal nggak? Udah kafir kok mau beriman? Pantesan. Kalau orang kafir nggak beriman nggak bisa dibilang memakmurkan masjid, gimana? Beriman aja kagak. Nah itu, Masya Allah ya. Orang Islam aja kalau nggak makmur masjid masih diragukan keimanannya. Lah apalagi orang kafir yang sudah nggak beriman pakai makmurin masjid, bagaimana mau dibilang beriman? Itu mustahil, ya kan?
Jadi cuman kedok aja, ya kan? Ini orang sekarang ini banyak kedok-kedokan doang, ya kan? Bilang ulama-ulama kedok-kedokan doang. Nauzubillah min dzalik. Faja'ala hudural masajida imaratan laha. Maka dalam ayat ini Allah menjadikan orang yang hadir masjid itu orang yang memakmurkan masjid. Nah, gitu. Lalu yang keempat, annal harama wajibut ta'dhimi liqoulihi sallallahu alaihi wasallam fi du'a. Lihat, kalau Masjidil Haram aja wajib diagungkan, wajibut ta'dhim, ya. Itu Masjidil Haram harus diagungkan. Sebagaimana kalau kita ini masuk, ya, lagi tawaf itu kan ada doa-doanya, ya kan? Begitu masuk Masjidil Haram, Allahumma zid hadal bait tashrifan wa ta'dhiman wa mahabatan, ya kan? Kalau kita masuk masjid itu kan baca doa itu. Apa artinya? Ya Allah, tambahkan di Masjidil Haram ini kemuliaannya, tashrifan, wa ta'dhiman, keagungannya, wa mahabatan, keluhurannya. Bayangin. Jadi wajib orang Islam itu apa? Mengagungkan Masjidil Haram, masjid-masjid, ya kan, yang lebih dibanding masjid biasa. Masjid biasa aja disuruh agungkan, apalagi Masjidil Haram. Yang sholat di sana 1 rakaat sama seperti kita sholat di tempat lain 100.000 rakaat. Bayangin ya Pak. Kita di sini nih, masjid ini 100.000 rakaat, di sana 1 rakaat kalah gitu, sama. Dengan yang gedenya lebih afdol lagi di sana. Makanya orang dulu-dulu kalau tahallul motong rambut itu disuruh gundulin kalau laki. Kenapa? Karena 1 rambut pahalanya 100.000. Ya, kebaikan. Kalau seluruh rambut berapa? Jangan cuma 3 helai, sayang. Gundulin nggak apa-apa udah. Ya kan? Kalau kita tahallul gitu. Gundulin kalian. Nah, nanti di sana pahalanya berapa rambut kita dapat pahala tadi, 1 rambut dikaliin 100.000 kebaikan. Nah, itu orang dulu, ya kan? Ngambil fadilah-fadilah gitu. Kalau perempuan nggak boleh gundul, kalau perempuan sih, ya. Perempuan gundul nggak lucu, ya. Gimana Allah? Kalau perempuan udah nggak ada kesunahannya digundul. Nah, ini di sini dikatakan Allahumma zid hadal baiti tashrifan wa ta'dhiman wa mahabatan. Fasaunuhu amma, maka menjaga masjid tadi itu amma yujibu tahqirahu wajibun. Jadi menjaga masjid dari sesuatu yang menjadikan masjid tadi itu hina, yang menjaga masjid dari sesuatu yang menjadikan masjid hina, maka tadi itu wajib dijaga, jangan sampai masjid dihinakan. Ya, sekarang kan orang kafir disuruh masuk masjid, ya enggak? Nanti Sinterklas suruh nyanyi di sini lagi, ini kan gila. Ini sekarang udah orang Islam sudah masuk gereja, udah gila itu. Terus tambah mau gila lagi, mereka disuruh masuk masjid joget di sini. Terus kita tepuk-tepuk lagi, sholawatan, udah gila semuanya, udah naudzubillah. Itu menghinakan namanya, nggak boleh. Orang Islam aja nggak boleh, ya kan, memakmurkan yang namanya gereja-gereja, bangun gereja nggak boleh, karena itu peribadatan, tempat peribadatan. Kalau bangun rumahnya nggak urusan duniawi, kalau urusan peribadatan nggak boleh. Ayo kita toleransi, saling membantu. Apa gereja-gereja dibangunin itu kan bangunin mereka ibadah nyembah selain Allah, terus kita bantu lagi, dosa. Nggak boleh. Urusan agama nggak boleh kita saling tolong menolong. Kalau urusan duniawi nggak apa-apa, paham ya? Nah, ini seperti mengucapkan aja nggak boleh, karena itu bisa jadi kafir. Kalau dia akui sebagaimana itu selamat Natal diakui sama mereka, sama udah dosanya, musyrik udah, tobat lagi, kembali lagi syahadat. Makanya orang kafir masuk Islam, orang kafir lihat ini masuk Islam dengan satu kalimat la ilaha illallah, semua dosanya 60 tahun umpama dia umurnya langsung dihapus semua. Begitu juga orang Islam, udah Islam 60 tahun ngaji, sembahyang, ibadah, sedekah, segala, bangun masjid, haji, umroh, segala macam. Tahu-tahu ngucapin Natal, adanya tuh hilang semua pahalanya semua. Habis kembali nol. Naudzubillah. Enakan mana, pahala dihapus apa dosa dihapus? Ayo. Ya udah, jangan nyari hadirin. Jangan nyari dosa ditambahin akhirnya pahala habis. Ya kan? Nyari pahala yang banyak, dosa dihapus kan gitu. Ini gila orang sekarang ini, banyak yang keblinger. Ngapain sih kok harus ngucapin? Ngapain? Nggak usah, udah itu urusan masing-masing. Kan? Nggak usah pakai pendapat ulama ini. Itu semua itu karena masih ada keterkaitan nggak enak.
Kalau agama itu nggak boleh, kan sudah Allah jelasin, lakum dinukum, udah, ya nggak usah pakai nggak enak kalau urusan agama. Walaupun ditanya, Bapak aja Idul Fitri saya ucapin selamat, kenapa Bapak nggak mau? Oh beda Pak, Idul Fitri sama Natal. Idul Fitri nggak ada urusan-urusan ketuhanan begitu. Kalau kamu kan suruh ngakui Tuhan ini baru ini, nggak bisa kita. Nah, ini. Kalau kamu mau masuk Islam, ayo ajarin sekarang. Ngomong la ilaha illallah, mau nggak? Nggak mau dia. Nah di sini. Annal haram wajibut ta'zim ya. Begitu juga kalau gitu lawan katanya wajib diagungkan, jangan lagi dihinakan, dan kita harus jaga kehinaan masjid. Wajibun itu menjadi wajib. Wa tamkinul kufar, dan kemungkinan orang kafir itu minad dukhuli fihi, masuk ke masjid tadi itu ta'ridul baiti litahkir. Nah, kalau sudah orang-orang kafir itu masuk masjid, maka di situ ada pemberian isyarat kalau dia itu sudah menghinakan masjid. Ya, sudah menunjukkan satu isyarat petunjuk, kok ada orang kafir masuk masjid, itu menghinakan masjid, nggak boleh. Ya kan? Ngapain mau ke sini? Enggak, kita mau ini Pak, mau dialog Pak, ngobrol-ngobrol. Oh nggak bisa, di luar aja, dialog di sana. Ini masjid, ya kan? Ngobrol-ngobrol. Kamu masuk Islam, ya kan? Subhanallah, disuruh kayak begitu ya. Orang kafir itu masuk Islam aja disuruh mandi dulu, suruh bersih dulu. Kayak orang apa lagi haid, ya kan? Lagi haid kan, kalau suci kan harus mandi dulu kan. Orang laki-laki Islam yang berhadas suruh mandi kan. Itu Islam saja berhadas. Islam ini lagi mimpi basah atau lagi habis jima sama istri, belum mandi masuk masjid nggak boleh. Orang Islam loh ini. Apalagi mereka tiap harinya kagak pernah hadas terus tiap hari ya. Gimana? Terus mau masuk masjid boleh nggak? Ini secara akal aja udah, nggak usah dalil-dalilan dulu deh. Secara akal aja orang Islam ini udah Islam, kita ini Islam berhadas nggak boleh masuk masjid. Ke orang kafir yang tiap hari hadas, tiap hari itu mereka tuh hadas, mandinya juga nggak sah karena nggak ada niat kan. Ada nggak orang kafir nawaitul ghusla li rafil hadatsil akbar, ada nggak? Nggak ada. Waktu mandi udah berpuluh-puluh tahun begitu itu sudah hadas besar terus dia. Makanya najis, Allah bilang najis dohir wa batin. Najisnya najis hadas besar, bukan najis hadas kecil. Terus mau masuk masjid nggak boleh, kan harus tegas gitu. Kalau urusan agama itu harus berani, jangan takut ya kalau membela agama Allah. Nah di sini innama ya'muru masajidallah man amana billah. Jadi di sini dikatakan, katanya ulama, kalau memasukkan orang kafir ke dalam masjid itu sudah merupakan apa? Ta'ridun litahkir. Ada indikasi atau ada isyarat bahwa dia sudah mau menghinakan masjid. Di annahum li fasadi i'tiqadihim. Kenapa? Karena sudah rusaknya i'tiqadnya mereka. Orang kafir kan enggak meyakini adanya Allah sebagai Tuhannya dia. Dia maunya Tuhan itu apa? Yesus. Kan aneh ditanya, kok bisa Tuhan jadi manusia? Ya kan? Tuhan jadi manusia. Kan repot. Nah ini. Li anfusim li fasadi i'tiqadihim fihi. Wa rubbama istakhaffu bihi. Bisa jadi mereka masuk masjid itu zahirnya seolah-olah mau makmurkan, padahal mereka meremehkan. Enggak ada orang kafir mau makmurkan masjid, enggak ada. Itu Allah yang berfirman mustahil. Ini ayat suci Al-Qur'an. Ya kan? Bahkan lagi wa aqdamu ala talwithihi wa tanjisihi. Bahkan mereka itu sudah aqdamu apa? Sudah seolah-olah berani mau mengambil resiko untuk membuat masjid ini najis dari najisnya dia yang gede. Rijisun ala rijisihim. Ya kan? Dia sudah najis mau ngasih najisnya ke masjid lagi. Naudzubillah. Jangan, najis mau ditambahin najis lagi, jangan. Dan mau ngotorin. Nggak boleh. Nah ini bisa jadi ya, kalau ulama tegas seperti ini ya. Rijsun ala rijisihim. Bahkan lagi wa aqdamu ala talwithihi wa tanjisihi. Lalu yang kelima, annallaha subhanahu wa ta'ala amara bi tadhhiril baiti fi qoulihi ta'ala. Allah ajak memerintahkan untuk mensucikan masjid. Allah ini perintahkan kita untuk mensucikan. Lah ini nyuruh orang kafir najis suruh masuk. Berarti apa? Berlawanan kan?
Dalam Al-Quran, wa tahhir baitiya lit-taifin wal akifin war ruk'is sujud, ya kan? Ya Rasul kasih tahu tuh orang-orang, bersihin tuh rumahku. Baitiya, tahhir, sucikan rumahku. Lit-taifin, ya buat orang-orang yang taif, wal akifin, i'tikaf, ya war ruk'is sujud, buat orang yang ruku lagi sujud semuanya. Ya kan? Itu suruh bersihin, jangan ada sujud-sujud tainya kucing di depannya, ya kan? Sujud-sujud debu-debu, nggak boleh. Hormati rumahnya Allah, nggak boleh. Orang dulu nggak boleh ada kotor-kotor gini. Dulu guru kita kalau ada masjid diginiin, di sini-sininya nih diginiin. Ini siapa nih yang piket hari ini? Gebukin semua satu-satu. Yang piket hari itu nggak bersih masjid, ini gini masih debu, ya kan? Diginiin masjid. Masa masjid begini? Masya Allah, ngamuk-ngamuk. Wah, ngepel kita tiap hari, subhanallah. Jadi ada 150 murid itu dibagi 7 hari, berapa orang itu buat masjid tiap hari. Mengkilap masjid nggak ada kotor-kotornya, subhanallah. Hari itu masih ada, gilirannya siapa? Digebukin semua tuh anak-anak, subhanallah. Hebat ya kalau orang dulu ya. Sekarang ada nggak kayak begini? Hah? Mestinya dibikin juga nih piket begini ya nggak? Ya, kalau nggak gebukin semua satu-satunya, ya kan? Bagus ini, jadi rapi masjid kita ini. Ini tugasnya siapa nih? Jangan tugasnya Pak Ucup aja, ya kan? Nah, tugasnya semuanya harus melihat. Waduh, ini nggak beres, kita yang bersihin. Pokoknya semua. Nah, ini baru. Wa tahhir baitiya lit-taifin wal akifin war ruk'is sujud. Sucikan rumahku nih dari apa kotor-kotor segala macam. Apalagi kemusyrikan nggak boleh, ya kan? Ada di dalam masjid. Orang kafir masuk ke masjid, kemusyrikan namanya dimasukin di situ. Naudzubillah min dzalik ya. Wa tadhiru 'ala najas, wajibun mensucikan dari najis itu wajib ya. Kenapa? Innamal musyrikuna najasun, ya kan? Najis aja nggak boleh, apalagi musyrik mau dimasukin, lebih parah lagi kalau ngambil ayat ini ya. Nah sedikit, fal kafiru ayyumna'a minhu aula. Nah sekarang katanya ulama unasolihun, kalau orang Islam aja yang lagi junub, ya kan, ajma'na ala annal junuba yumna'u minhu, orang junub itu nggak boleh masuk, dilarang masuk ke masjid. Maka orang kafir lebih utama untuk dilarang, dia lebih junub dibanding kita yang junub ini, ya nggak? Kalau kita junub sehari, habis itu mandi udah, ya kan? Kalau mereka kan tiap hari nggak pernah mandi junub, mandinya nggak pakai niat nggak sah, tetap aja junub. Katanya orang dulu bilang, jangankan lagi mandi sekamar kecil, airnya berapa sih, seember 2 ember mandi, ya kan? Mandi satu samudra nggak pakai niat, tetap aja masih hadas besar. Satu samudra itu habis airnya buat nyiram dia, mama, ya kan? Cegurin di situ, celup-celupin sampai habis, ya kan? Tetap aja masih junub. Orang dia nggak ada niat, ya kan? Nah ini katanya ulama, mereka ini masih hadas besar. Bahkan lagi di sini dikatakan, kata ulama unasolihun, illa ala anna hada madhabi Malikin wa madhabi Abi Hanifah. Jadi kalau madhabnya Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dia masih mengatakan kalau orang-orang kafir itu diperbolehkan masuk masjid karena dalilnya dia bersumber dari hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu, katanya, qadima alaihi wafdu Yathriba, ya kan? Fa anzalahumul masjidah. Waktu dulu ada rombongan satu kafilah dari negeri Yathrib, Madinah, ya, datang kepada Nabi, orang-orang masih belum beriman. Terus Nabi, ya namanya baru di kota Madinah, belum punya tempat, ya kan? Akhirnya Nabi mempersilahkan masuk masjid. Ini dalilnya mereka, ya kan? Dan yang kedua, dalilnya orang Abu Hanifah sama Imam Malik itu bilang boleh masuk masjid orang kafir karena Nabi pernah bersabda, man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa aminun. Dulu waktu Nabi menguasai kota Mekah, itu orang kafir ketakutan kabur semuanya. Udah, siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan sekarang, rumahnya gede, mau masuk di situ aman, nggak bakal ada apa-apa dari kita, nggak dipenggal, nggak dibunuh. Terus Nabi bilang, wa man dakhalal Ka'bah, siapa yang masuk Ka'bah, Ka'bah kan masjid situ, bahwa man dakhalal Ka'bata fahuwa aminun, maka dia aman juga di situ. Nah, dalil ini
menurut Imam Syafi'i diralat. Dalil ini diralat. Kalau Imam Syafi'i bilang wa hadza yaqtadi ibahatad dukhul. Memang dalil ini katanya Imam Malik, Imam Syafi'i menunjukkan hukum bolehnya masuk orang kafir ke masjid. Tapi katanya ulama, dalil ini dilarat oleh Al-Imam Syafi'i, dua ayat tadi itu, dua dalil itu, karena itu waktu Nabi nyuruh orang-orang kafir dari Yatsrib masuk ke masjid dan membuat mereka singgah di masjid atau masuk ke Ka'bah, itu masih awalul Islam, masih pertama Islam, masih baru-baru jaya-jayanya Islam gitu. Ya kan? Masih jaya-jayanya Islam. Kemudian setelah Islam ini jaya, sudah besar, sudah lama, tsumanusikha dzalika. Nah, dalil itu dimansuh, dihapus dengan ayat ini. Ayat ini menghapus innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hada. Setelah tahun ini udah enggak boleh lagi. Nah, itu mansuhnya itu. Wallahu a'lam bissawab. Nah, hadirin, sampai di sini kita sudah selesai dari kajian suratul Baqarah ayat 114. Insyaallah pada waktu yang akan datang kita bisa sambung lanjutan ayatnya kepada suratul Baqarah ayat 115, di mana Allah berfirman walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Insyaallah kita lanjutkan di Sabtu yang akan datang, ya. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, dijauhkan dari penyakit, musibah, bencana, bala, diberi taufik hidayah inayah Allah, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haduna qultu anna nabiyyin qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin ala nahyi la yamut wa alaihi nub'athu insyaallah ta'ala minal aminin amin alladhina la khawfun alaihim wa la hum yahzanun bi fadlika allahumma bihamdika wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim fi kulli lahzatin abada adada khalqihi ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi وعدد ما وسعه علم الله عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا ولا معثوما اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة لا حجة علينا يا أرحم الراحمين صلى الله عليه محمد وسلم الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هدانا الله وإياكم أجمعين والعفو منكم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.